Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matin aqidatin sahihah wa an'amana bi ilmin nafi'ah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita menyanjung Allah, memujinya, dan terus memperbesar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalau manusia tidak kembali menguatkan syukur mereka kepada Allah, maka kondisinya pun akan menurun, baik semangatnya, kesehatannya, produktivitasnya. Tapi kalau dia berusaha untuk menjaganya, untuk menghidupkannya, maka kebaikan-kebaikan yang ada minimal terjaga atau bahkan terus bertambah. Dan cara yang paling mudah, hemat untuk menjaga syukur kita kepada Allah adalah kita menambah iman dan juga menambah ilmu. Dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan, hayya bina ala ziyadatil iman, kemari kita menambah keimanan. Ternyata bentuknya adalah duduk di majelis ilmu. Ilhadirun rahimani wa rahimakumullah, pernah kita membahas tentang akidah Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi akidah beliau ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah beliau ini adalah akidah yang terjaga secara sanad, dan akidah beliau pun berdasarkan athar, sehingga ini satu kebahagiaan yang luar biasa tatkala manusia masih menjumpai atau diberi hidayah taufik oleh Allah dengan menjumpai akidah yang benar. Sebagian manusia berbangga, senang, puas dengan turunannya, dengan nasabnya, dengan hartanya. Padahal ada yang lebih besar daripada itu, yaitu benarnya keyakinan dan jelasnya keyakinan dan terjaganya keyakinan. Dan alhamdulillah Allah memberi kemudahan kepada kita menjumpai dari apa yang dahulu dikumpulkan oleh Imam Bukhari dari para a'immah, dan para a'immah terus dari para a'immah lagi sampai ke para sahabat Rasulullah, dan sumbernya adalah Rasulullah SAW. Sehingga ini adalah akidah yang terjaga. Dan dalam pertemuan yang kemarin kita sudah membahas beberapa poin, dan kita lanjutkan saja pada poin berikutnya, yaitu wa annal khaira wasyarra biqadarin, dan sesungguhnya kebaikan dan kejelekan semuanya dengan takdir Allah SWT, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang terjadi begitu saja, atau karena tanasuh atau karma. Tanasuh itu artinya reinkarnasi. Ya, reinkarnasi misalnya
dia adalah jelmaan dari orang yang dulu pernah membantai orang, kemudian mati entah berapa tahun atau ribu tahun, kemudian muncul jadi individu baru. Sehingga orang ini masih membawa karma dari orang sebelumnya yang mati entah berapa jarak tahun ini. Ya, tanasukh, reinkarnasi. Nah, semua kejadian itu dengan takdir Allah SWT. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang terjadi begitu saja. Tapi semuanya dengan qada dan qadar Allah SWT. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb yang memunculkan biji-bijian atau memunculkan subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang telah Allah ciptakan. Jadi kejelekan itu pun dengan qada dan qadar Allah SWT. Karena sebagian manusia mengatakan kalau kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari syaitan. Jadi kejelekan itu adalah dengan qada dan qadar Allah. Allah yang menciptakan. Tetapi menyandarkan kejelekan kepada Allah ini tidak boleh. Makanya apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan datangnya Rasulnya, apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Tetapi bukan berarti kejelekan itu muncul sendiri atau syaitan yang menciptakan. Atau syaitan yang menciptakan. Adapun kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah, jelas ini tidak beradab kepada Allah SWT. Karena apa yang dilakukan oleh Allah hanya berputar pada fadl wal adl, hanya berputar pada keutamaan dan keadilan. Adapun kejelekan tersebut karena memang hamba diberi ikhtiar, dipilih pilihan, diberi kemampuan, bisa menganalisa, bisa melihat dampaknya. Ternyata dia melakukan perbuatan tersebut, dan terjadilah perbuatan tersebut dengan qada dan qadar Allah SWT. Dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang itu menginginkan. Ada juga orang yang menginginkan kejelekan, tetapi karena dia biasa orang yang soleh, orang yang baik, ya, dengan qada dan qadar Allah dia palingkan dari kejelekan. Jadi kebaikan ataupun kejelekan Allah lah yang menciptakan itu semuanya. Sehingga tatkala kita takut dari kejelekan, maka minta perlindungannya kepada Allah SWT. Maka sebagian manusia tatkala menjumpai ada orang yang kena sihir, kadang mengundang orang yang ahli sihir untuk mengeluarkan sihirnya. Jadi mengeluarkan sihir dengan sihir. Yang benar adalah berlindung dari sihir, mengeluarkan sihir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta penjagaan dari sihir kepada Allah SWT. Minta dijaga dari kejelekan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi berlindung kepada Allah yang memunculkan biji-bijian atau menerbitkan waktu subuh dari kejelekan atau kejahatan yang Allah SWT ciptakan. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya hanya Allah lah saja sebagai ilah satu-satunya. Tetapi kalau ada orang misalnya meyakini kalau kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari syaitan, seakan-akan ini adalah adanya dua Tuhan, Tuhan gelap, Tuhan gelap, Tuhan terang, Tuhan kebaikan, Tuhan kejelekan, Tuhan penjaga, Tuhan penghancur. Tidak. Jadi semuanya adalah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walikaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan juga firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum, dan sungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi
Ya, Allah yang menciptakan daripada perbuatan hamba. Ya. Loh, tapi kan ada kemampuan. Memang Masya Allah dalam masalah ini pembahasan akidah ini masuknya nih. Ya, kan manusia kalau nggak ingin berbuat kan nggak terjadi. Ya, sekian banyak perkara yang manusia tidak ingin berbuat pun terjadi. Ngompol, lupa, begitu. Nah, ini dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan Allah SWT. Tapi kami tidak ingin melakukan sesuatu dan keinginan kami tidak melakukan sesuatu pun terjadi. Kami nggak melakukan. Ya dengan qada dan Allah. Dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Qudroh. Qudroh itu artinya istita'ah, kemampuan. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maksudnya dengan takdir Allah SWT, dengan qada dan qadar Allah SWT. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Waliqauli, dan juga firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Al-ayah. Ma asaba min musibatin, apa saja yang menimpa kalian dari musibah, baik di bumi ataupun yang ada pada diri kalian, ya, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Min qabli an nabra'aha, sebelum kejadian. Likala ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian jangan putus asa pada perkara yang kalian luput, wala tafrahu bima atakum, dan jangan bangga dengan apa yang Allah berikan. Berarti sesungguhnya apa yang dilakukan dan apa yang terjadi semuanya dengan apa? Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini yang fokus bagi orang beriman adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah SWT, menjalankan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih percaya dengan petunjuk Allah daripada percaya kepada apa? Akal atau planning atau gambaran. Ya, karena semuanya telah ditentukan dengan qada dan qadarnya. Berikutnya al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Jadi poin yang pertama dalam malam hari ini yaitu segala kebaikan dan kejelekan semuanya dengan apa? Ya, qadar Allah. Tidak ada yang terjadi begitu saja. Ya. Allah tahu, cuman kita belum tahu. Ya. Allah tahu, kita belum tahu. Ya. Berikutnya yang kedua dalam pertemuan kita kali ini, wala yakunu yakfuruna ahadan min alil kiblati bidzambi. Yang kedua, janganlah termasuk menjadi golongan orang-orang yang mengkafirkan ahlul kiblah, yaitu kaum muslimin yang sholatnya masih menghadap kiblat, bidzambi, dengan perbuatan dosa. Ya. Jadi secara umum sekte-sekte yang muncul itu mengkafirkan selain golongannya, itu semuanya. Karena mereka berprinsip asal mula manusia adalah kafir, kecuali kalau terbukti bareng sama dia baru muslim. Sedangkan kita, ya, asal mula manusia adalah muslim, kecuali kalau terbukti dia melakukan dosa-dosa yang mengeluarkan dia dari Islam, seperti syirik. Ya, adapun melakukan dosa besar seperti zina dan sebagainya, selagi dia tidak menghalalkan zina tersebut dan dia merasa berdosa, maka dia tidak kafir, cuman dia melakukan dosa besar. Ini pembahasan akidah ini banyak sekali, ya, perkara-perkara yang menyertai, yang membutuhkan kita ya belajar memang. Kalau nggak belajar berat, ya, nggak mungkin, harus belajar ini.
Ya, harus belajar. Karena di sana ada orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar. Bahkan mungkin bukan pelaku dosa besar, mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Maka hati-hati sekali, tahan, ya, supaya kita jangan terjatuh pada, ya, kezaliman kepada saudara kita kaum muslimin. Jadi tidak mengkafirkan kaum muslimin yang sholatnya masih menghadap apa? Kiblat. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya, selain syirik. Syirik juga diampuni kalau bertaubat. Maksudnya di sini syirik yang tidak diampuni oleh Allah kalau mati masih membawa syirik dan belum bertaubat. Begitu. Ya. Di sini ada bersamaan dan perbedaan, ya, antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Ya, antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar dia mukminun bi imanihi, dia masih beriman dengan keimanannya. Wa fasikun bi kabiratihi, dan dia fasik dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Dia masih mukmin tetapi imannya nakis, berkurang, yaitu lemah iman, nakisul iman. Ya, jadi mukmin tapi fasik dengan perbuatannya. Ya, tetapi dia masih beriman dengan asal keimanannya. Ya, adapun di akhirat tahta masyiatillah. Di akhirat tahta masyiatillah. Di akhirat terserah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarahu. Ya. Jadi pelaku dosa besar misalnya lagi apa ya? Lagi zina misalnya, mati kan, ada yang zina mati ya kan? Ya, udah pakai obat penguat dan sebagainya, terus zina, terus mati lagi tugas lagi ya kan, contoh, atau minum khamar lagi ataupun yang lainnya lah. Atau lagi memberontak. Nah, memberontak juga dosa besar ini, lagi memberontak bawa bedil, ya, GPKB. Zaman dulu GPKB, Gerakan Pengacau Keamanan Bersenjata. Kalau sekarang istilahnya apa ya? Kayaknya KKB, ya, istilahnya banyak berubah. Saya masih pakai istilah zaman dulu. GPKB, Gerakan Pengacau Keamanan Bersenjata. Ya, negeri kita memang negeri demokrasi gitu ya. Jadi kalau dibahas secara syariat nggak mau gitu. Tapi kalau secara syariat GPKB masuknya apa? Khawarij. Khawarij ini ya faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah yang melakukan bughah. Bughah itu pemberontakan hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau kembali tunduk taat ke pangkuan pemerintah gitu. Karena Allah. Lah ternyata lagi itu ketembak mati misalnya. Ya. Dan dosa besar yang lainnya. Atau lagi minum khamar, kebanyakan dosis mati. Pakai obat penenang, mati lagi. Maka di akhirat itu terserah kehendak Allah. Insya'a azabahu, apabila Allah berkehendak dia disiksa karena melakukan dosa besar. Wa insya'a ghafarahu. Kalau Allah berkehendak diampuni walaupun melakukan dosa besar, karena dengan adanya iman dan tauhid yang ada pada dirinya. Ini di akhirat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau menurut Khawarij, melakukan dosa besar itu kafir. Ya, misalnya berdusta, kafir gitu. Itu Khawarij. Apakah Khawarij sekarang dengan Khawarij dulu sama? Mungkin mengalami mutasi juga ya. Tapi aslinya mereka seperti itu. Makanya nanti ada Khawarij, ada takfiri gitu akhirnya. Ada Khawarij, ada apa? Takfiri. Takfiri mengkafirkan. Tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan seluruh pemberontak adalah Khawarij begitu. Khawarij mereka, entah alirannya apa. Ini ada dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya.
Jadi intinya Khawarij itu mengkafirkan dosa besar. Apakah dusta? Dan kadang masih sholat, masih puasa, tapi karena dusta, dia dianggap kafir. Sehingga tatkala ada wanita muslimah pakai jubah, pakai cadar, hamil, di antara orang Khawarij ini ngobrol sesama teman mereka. Ini bayinya perempuan atau laki-laki gitu. Kan lagi hamil. Laki, saya ini perempuan gitu. Ya udah kita coba, akhirnya dibunuh itu, dibelek perutnya. Ngeri kan? Dan kengerian-kengerian yang lainnya. Ngeri ini. Makanya penting ngaji itu, ngaji penting gitu ya. Seperti kaum muslimin yang pergi ke Rokoh itu kasihan. Ibu kota ISIS yang ada di Irak, kasihan gitu. Memang promonya kayak gitu itu. Ya, mereka ya takfiri juga, Khawarij ya. Ngeri, waliyadzubillah. Sudah, kita lanjutkan. Jadi mengkafirkan dosa besar. Adapun di akhirat kekal di neraka. Khawarij. Kemudian kalau Mu'tazilah ya, kalau melakukan dosa besar dia nggak mukmin tapi nggak kafir. Istilahnya mangzila baina mangzilatain. Dia pada satu posisi di antara dua posisi. Bingungi malah. Tetapi ada kesamaan dengan Khawarij, di akhirat kekal di neraka. Ya. Di akhirat kekal di neraka, kemudian kalau di dunia di antara dua posisi, istilahnya mangzila baina mangzilatain. Ya. Ini kalau diulang-ulang masih ingat atau sudah lewat ini? Masya Allah. Ini kalau diulang-ulang masih ingat atau sudah lewat ini? Lewat kayaknya ya. Apa diulang sebentar, nggak usah gugup, gimana? Apa lanjut aja taklimnya? Ulang lagi aja ya. Ini memang kalau ngaji kayak gini harus sampai remesep. Manfaatnya remesep itu apa? Ya namanya orang kan bertambah tua, bertambah kesibukan, ya kan? Lah kalau lama nggak ngaji, ya kan? Tiba-tiba ingin membaca. Tapi remesepnya dulu nggak begitu remesep sekali, coba. Kan lupa lagi ya kan? Jadi ngulang sesuatu yang dahulu pernah ada gitu. Tapi kalau remesep kan one take namanya. Nah. Jadi begini, kalau Ahlussunnah menyikapi dosa besar ya, selain syirik, dia adalah ya mukminun, dia masih beriman biimanihi, dengan asal keimanannya. Dia fasikun bikabirotihi, dan dia adalah fasik dengan dosa besarnya. Ya dia beriman tapi fasik gitu. Kalau memang betul-betul beriman ya jangan melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar ya cepat bertaubat. Kalau sudah melakukan dosa besar dan bertaubat, statusnya berubah menjadi taib namanya. Taib itu juga termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, dan orang yang baik bukan orang yang tidak melakukan dosa, tetapi orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat. Ini di dunia. Beriman dengan keimanannya, fasik dengan dosa besar-besarnya. Adapun di akhirat tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak diampuni tanpa disiksa langsung masuk surga. Kalau Allah berkehendak disiksa dulu karena dia melakukan dosa besar, setelah itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Kalau Khawarij ya, orang melakukan dosa besar itu kafir. Ya. Di akhirat kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah, orang melakukan dosa besar tidak kafir, tidak mukmin. Mangzila baina mangzilatain. Dia berada pada satu posisi di antara dua posisi. Sedangkan di akhirat kafir, kekal di neraka, sama seperti Khawarij. Dalil yang dipakai oleh Imam Bukhari ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Ahlussunnah justru tidak suka mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau Ahlussunnah dikatakan suka mengkafirkan orang, salah. Dan Ahlussunnah juga tidak suka membid'ahkan orang. Jadi kalau memang dikatakan kafir, memang haknya kafir. Misalnya dia ateis. Ateis tidak percaya adanya Allah. Jadi dia bukan muslim. Nah, itu kan posisi seperti itu. Dia tidak beriman kepada Allah. Ya, bahkan kalau di Google itu ada
ya, tidak ada yang lebih sesat. Bahkan disebutkan nama Allah, bayangkan, tidak ada yang lebih sesat daripada Allah. Kalau orang ngomong seperti ini, coba kafir apa nggak kafir coba? Kafir. Masa Allah dianggap yang paling sesat, tidak ada yang lebih sesat daripada Allah? Waliyadzubillah. Jadi tidak mengkafirkan, ya, kecuali yang memang kedudukannya kafir, dan itu ada pembahasannya di dalam kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bidah karya Syekh Ibrahim Amir Ar-Ruhaili. Ada 4 syarat di sana. Ya, tidak memfasikkan, tidak membid'ahkan, ya, apalagi tidak mengkafirkan, kecuali dengan haknya. Misalnya ada orang minum khamar, oh dia orang soleh kok. Nah, zina, orang soleh kok. Kan nggak mungkin. Dia sholat, puasa, tapi dia fasik gitu. Nah, sebagian orang, karena mungkin temennya di lingkungannya melakukan hal semacam itu, bukan dikatakan fasik, malah dikatakan apa? Wali. Nah, karena temennya, coba. Makanya demikian juga nggak boleh. Jadi inilah kita dididik untuk menghukumi perkara dengan benar, tanpa mencampurkan perasaan kita atau hawa nafsu kita. Ya, maka di sini dijelaskan tidak mengkafirkan kaum muslimin yang masih sholat menghadap kiblat. Beginilah hadirin azani wa azakumullah. Poin yang ketiga pada malam hari ini dari akidahnya Imam Bukhari. Wa ma ra'aita fihim ahadan yatanawal ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, amiru ayastaghfiru lahum. Wa dzalika qauluhu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini pembahasan seperti ini juga pembahasan yang krusial. Krusial ngapunten nggih, saya mau tanya artinya krusial apa sih Pak? Penting nggih, itu permasalahan krusial. Ya. Ngerti maksudnya tapi orang ngerti artinya, melu-melu. Nah. Tapi zaman siki kan ngerti arti gampang banget, karo Mbah Google wis cepet. Kenapa? Isu aktual ya. Sekarang isu aktual, terjadi pergeseran bahasa. Ya, jadi siapa yang mau mengambil peranan, bahasa itulah yang digunakan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang coba ya dalam istilah bangunan, itu pakai istilah asing semua loh. Ada slope, ada ini, ada itu asing semua. Karena memang dasarnya dari mereka. Zaman dulu anak-anak kaum muslimin namanya Arab semua. Karena mungkin masyarakatnya diisi dengan pengajian. Karena saking banyaknya informasi, akhirnya anak kaum muslimin namanya bingung, ini anak kaum muslimin apa anaknya siapa gitu loh. Ya kan? Namanya macem-macem. Ada Ronaldo, ada ini, ada itu, ya Allah. Ini anaknya kaum muslimin apa anaknya siapa gitu loh. Ini udah pokoknya bertahan. Ya, bertahan dengan agama. Ya. Kalau misalnya masih daerah sebenarnya sih malah nggak apa-apa. Ya kan asalnya memang gitu, misalnya Singo di Mejo, ya kan? Tapi sekarang jarang ya Singo di Mejo ya. Nah, padahal Singo di Mejo itu kan kata yang ampuh ya. Masa bayangkan singanya aja di meja loh, bayangkan. Mangku bumi coba ya kan. Mangku bumi loh, bumi aja dipangku ya kan. Masya Allah. Ini jarang kan sekarang mangku bumi, paku alam, Masya Allah. Nah itu kan mending kayak gitu itu daripada asing gitu kan. Aduh ya Allah, udahlah ya, mending kayak gitu. Atau nama yang sahabat dan sebagainya kan lebih mantap. Kayak nggak kehilangan jati diri ya. Di sini wa ma ra'aitu fihim ahadun, dan tidaklah ya, aku melihat pada mereka ya, satu orang pun yatanawal ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tidak pernah melihat di kalangan Ahlussunnah, di kalangan para ulama-ulamanya kok sampai komen jelek terhadap sahabat. Padahal pelajaran komen jelek terhadap sahabat itu saya dapat kalau nggak SMP, SD.
Ya, seperti misalnya Muawiyah itu kan nepotisme gitu. Muawiyah itu syahwat gitu kan. Terus macam-macam dibahas. Nanti kalau Ali karamallahu wajhah, padahal karamallahu wajhah ini dari Syiah. Harusnya radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jangan sok tahu pada perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah takdirkan di kalangan orang yang soleh, di kalangan orang yang baik terjadi apa? Pertempuran, bahkan pertempuran. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya kan? Dan apabila kalian melihat dua kelompok kaum mukminin berperang. Berperang kaum mukminin loh, perang ya perang. Perang bukan perang-perangan, perang teman-teman kaum mukminin. Nah, kenapa terjadi? Inilah yang namanya kehidupan. Dengan qada dan qadar Allah. Nah, adanya perbedaan ijtihad. Lah, waktu itu para sahabat kan belum menjumpai adanya pertempuran di kalangan kaum mukminin di saat Rasulullah masih hidup. Ternyata terjadi di masa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Maka dengan kejadian ini kaum muslimin berikutnya bisa mengambil pelajaran bagaimana menyikapi kalau terjadi pertempuran sesama kaum mukminin. Bukan muslimin lagi, mukminin. Ya kan dalam ayatnya wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu dan seterusnya. Ada tekniknya, ada caranya, ada adab-adabnya. Dan di sini juga menjadikan kejelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Wajib atas kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Karena waktu itu Rasulullah belum memberikan contoh. Belum ada contohnya. Wa in dha'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma dan seterusnya. Belum ada contohnya. Lah contohnya kapan? Terjadi di masa khulafa'u rasyidin. Oh jebule ger mukmin karo mukmin perang, cara perangnya kayak kiye. Di antaranya pas perang Jamal, ya kan? Ya kan? Pasukannya Aisyah kan? Ontanya sama pasukannya Ali diapain? Tebas kakinya. Akhirnya Aisyah mau nggak bisa bergerak, nggak bisa mengomando. Aisyah akhirnya turun. Tapi Aisyah tidak ditawan. Tetap dimuliakan. Dan kemudian Aisyah tetap diantar ke Madinah. Sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Lah, kalau misalnya menyikapi pertempuran muslim dengan kafir, kalau sudah seperti ini ditawan apa tidak ditawan? Tawan. Kalau ada perang seperti ini ditawan. Tapi ini nggak ditawan, nggak diapa-apain karena apa? Muslim. Kalau terjadi pertempuran, inilah hidup ini berjalan dengan qada dan qadar Allah, bukan dengan kehendak kita. Jadi Allah yang maha berkehendak. Terjadilah apa yang terjadi, walaupun manusia apa? Walaupun manusia apa? Tidak suka. Walaupun manusia itu tidak menginginkan. Ya, seperti misalnya kita saat ini bertambah tua. Sebenarnya pingin muda terus atau tetap tambah tua sebenarnya loh. Gagah terus ya. Iya, tetap muda terus, anaknya banyak, soleh, rezekinya lancar gitu kan? Gitu. Jadi anaknya tambah, rezekinya tambah, tapi umurnya nggak nambah, ya kan? Pinginnya kayak gitu apa gimana nih pinginnya? Tapi kan nggak bisa, ya kan? Pinginnya nggak kerja, ngaji terus, tapi rezekinya lancar, bisa nggak? Pinginnya nggak rajin ngaji, tapi pinter gitu loh, bisa nggak? Ya nggak bisa. Aku pingin pinter loh, tapi jangan rajin ngaji. Loh ya nggak bisa, mesti harus ngaji. Karena Rasulullah juga ngaji gitu, ngaji gitu. Jadi Rasulullah pernah ngaji. Kita lanjutkan. Jadi tidak memandang jelek kepada satupun sahabat Nabi. Di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ada dua orang Syiah. Ya, ada dua orang ya, bukan Syiah ya. Ada dua orang menjelek-jelekan sahabat Nabi. Ya. Jadi menjelekkan sahabat Nabi ada 3 tahapan hukumannya. Ada takdib, mungkin dinasihati, dibimbing dan sebagainya. Yang kedua ditakzir itu dihukum, ya.
Ya pemerintah yang menghukum, dipenjara dan sebagainya atau sanksi apa, ya. Istilah zaman sekarang mungkin kode etik ya, atau apalah istilahnya, namanya takzir. Kemudian yang ketiga, yustatab. Yustatab itu dimintai tobat. Oke, kowe ngerti ra? Sahabat Nabi ki kan wong mulia, wong apik dan sebagainya. Kowe ngelek-ngelek sahabat Nabi karepe kepriwe? Gelem tobat apa ora? Nek ora tobat diancam terus gitu. Ternyata tetap nggak mau. Karena dia tidak mau dan inginnya adalah menjelekkan sahabat Nabi, maka oleh pemerintah dihukum dengan apa? Duriba unukuh. Duriba apa? Unukuh. Istilahnya apa? Dirapihkan lehernya. Kenapa? Dirapikan lehernya lah. Karena dalam itunya buribat unukuh, ya, dirapikan lehernya. Jadi lehernya rapih. Gitu. Jadi bukan digantung, bukan didor, bukan di apa. Gitu. 3 hari itu jatahnya tuh. Kan jelek-jelekan Nabi, sahabat Nabi terus ini orang ini. Ya. Udah, selesai. Terus yang satu dipanggil nih, temenmu. Kemarin jelek-jelekan sahabat Nabi gini, udah gini terus. Ya. Nah, kalau kamu enggak jujur, kenapa kok kamu telaten banget jelek-jelekan sahabat Nabi? Kenapa gitu? Kalau kamu enggak jujur, nasibmu juga sama. Ya. Lehermu jadi rapi gitu. Mau lehernya rapi gitu. Takut juga, akhirnya jujur. Nah, dari sisi ini ketahuan nih, sebenarnya yang ingin kami jelekan itu bukan sahabat Nabi. Yang kami inginkan jelekan adalah sahabat Nabi. Adalah apa? Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sahabatnya jelek, berarti Nabi Muhammad jelek, begitu. Tapi menjelekkan Nabi Muhammad nggak mungkin. Akhirnya menjelekkan sahabatnya. Lah kalau menjelekkan Nabi tujuannya apa? Ya kalau nabinya jelek berarti agamanya apa? Jelek. Nah itu. Jadi sentimen agama itu dari dulu nih. Makanya kalau kita dapat ujian yang bertalian dengan agama ya sing sabar, sing jembar dadane, belajar aja kagetan. Gimana? Gimana Pak Kim? Dilarang berteman dengan orang yang mengusir agama. Nggih, ya dilarang jelas ya, nggak boleh. Dilarang dengan orang yang seperti itu. Nggih. Al-Muntahanah 9 itu. Nggih. Allah harus melarang. Nggih. Nah, itu yang melakukan kan pemerintah, ditangkap. Jadi itu termasuk tindakan kriminal. Ya, tindakan kriminal oleh pemerintah. Jadi yang melakukan bukan majelis taklim atau organisasi pengajian, itu bukan, tapi negara, ya. Negara ini. Kalau bukan negara ya nggak boleh, ya. Jadi negara yang melakukan itu. Hukum syariatnya seperti itu. Dalilnya tentang kita tidak boleh menjelekkan satupun dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Rabbana firlana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan keimanan, wala taj'al, ya Allah janganlah Engkau jadikan fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan, perasaan dengki, enggak senang, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Dan pembahasan ini banyak pembahasannya sebenarnya, ya. Jadi Ahlussunnah tidak menjelekkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Gimana kalau misalnya ada sahabat Nabi yang melakukan kejelekan? Ya, kisahkan tentang taubatnya. Seperti kisahnya wanita Bani Mahzumiyah yang berzina kemudian dirajam kemudian mati. Ya, ceritakan kebaikannya. Demikian. Jadi jangan sampai di hati kita ada sedikit pun rasa kebencian kepada sahabat Nabi. Dan di sini menunjukkan sesoleh apapun, sekuat apapun yang namanya manusia,
tidak bisa lepas dari yang namanya apa? Kekeliruan dan kesalahan. Cuman karena mereka posisinya mulia, mereka posisinya agung, secara hukum syariat perbuatan dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebagus-bagus masa adalah masaku. Itu para sahabat, kemudian masa tabi'in, dan kemudian masa atba'u tabi'in. Sehingga seperti Hajjaj bin Yusuf tatkala ditanyakan kepada Al-Imam Hasan al-Basri, ditanyakan kepada Imam Ahmad bagaimana sikapnya, ia tidak dicela juga tidak dipuji. Kenapa tidak dicela? Ya karena beliau masuk qurun mufadhalah. Kenapa dia tidak dicela? Karena masuk qurun mufadhalah. Kenapa dia tidak dipuji? Ya karena memang dalam catatan dia sebagai khalifah gubernur Irak melakukan banyak kesalahan, kejahatan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang dimuliakan secara syariat. Maka kita muliakan karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu wa kanu yanhauna 'anil bid'ah, dan mereka melarang dari perbuatan bid'ah. Bid'ah itu sulit loh dideteksi karena permasalahannya Masya Allah jelimet, ya. Ada ilmunya tersendiri, ya. Al-bid'atu dhawabituha wa atharuha as-sayyi lil ummah. Ada. Kemudian ilmu usul bidah ada. Kemudian macam-macam lah buku tentang masalah itu. Tetapi secara umum bid'ah itu, ya. Nah, jadi bid'ah begini. Yang pertama mudhahah asy-syar'iyyah. Ini bid'ah ini. Ya, bid'ah itu deteksi bid'ah. Ya, yang pertama apa? Mudhahah syar'iyyah, menandingi syar'i. Yang kedua tadayyunan. Niatnya adalah apa? Untuk agama. Jadi menandingi syariat dan niatnya adalah untuk menjalankan ibadah. Maka ini namanya apa? Bid'ah. Ya, jadi kayak ada syariat baru di situ dan menandingi syariat baru. Sehingga Al-Imam Al-Barbahari mengatakan apabila dihidupkan sunnah maka matilah bid'ah. Apabila dihidupkan bid'ah maka matilah sunnah, otomatis begitu. Otomatis. Ya. Otomatis begitu. Jadi nggak mungkin sunnah tapi bid'ah, itu nggak mungkin. Bid'ah tapi sunnah itu nggak mungkin. Ya, kayak misalnya saya duduk dalam keadaan berlari. Mungkin apa tidak? Mungkin apa enggak? Saya duduk dalam keadaan apa? Berlari. Ya. Saya menjumpai malam tatkala matahari dalam keadaan terbit. Ada? Enggak ada. Ini namanya jam'u bainan naqidain. Mengumpulkan dua perkara yang berbeda. Enggak mungkin. Ada kata-kata jam'u bainan naqidain, dua perkara yang saling berbenturan tetapi sering buat gelewean. Sebenarnya itu enggak ada. Es goreng. Kalau digoreng pasti bukan apa? Es. Iya kan? Tapi orang es goreng. Lucu ini. Ini namanya jam'u bainan naqidain gitu. Nah, ini sudah nggak mungkin. Jadi kalau sunnah mati bid'ah, kalau bid'ah mati sunnah, itu sudah begitu. Itu sudah begitu. Jadi tinggal milih aja sebenarnya. Begitu. Makanya kalau sudah dapat sunnah diwadah ya men gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nanti sunnahnya hilang. Sunnahnya hilang gitu. Udah sabar nggak apa-apa. Janjane jenggotnya boleh dikerok lah. Orang jenggot berapa apa? Akeh sunnah liyane kok. Kerok bae, kerok. Nah. Boleh dikerok nggak ini? Nggak boleh. Jenggot ini termasuk sunnatul huda. Termasuk apa? Sunnatul huda. Jadi sunnah pun namanya macam-macam. Ya, istilahnya wajib ini jenggot ini. Sunnah tapi maksudnya wajib. Rasulullah mengatakan kishu syawariba wa arkhuliha wa khaliful yahud. Ya, kishu syawarib, jadi kumis itu ditipiskan. Jadi kumis bukan apa? Dikerok.
Kan kadang ada yang dikerok kan? Ya. Kishu syawariba wa arkhul liha, dan biarkan apa? Jenggot. Wa khaliful yahud, selisih orang Yahudi. Barang jenggotan elek, keropak lah, memang dan gagah. Gimana kita jawabnya? Gelem yang ngene ora gelem yang ngono. Monggo gitu. Monggo. Aku anane kayak iki. Ora darane elek ben, ora darane ben. Masya Allah gitu. Dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi melarang dari perbuatan apa? Bid'ah. Dan tidak ada bid'ah yang langsung besar, itu nggak ada. Bid'ah itu awalnya kecil, ya. Jadi nggak ada bid'ah besar, itu nggak ada. Kecil, gedeni, sampai gede, sampai jadi agama dan kemudian tidak bisa keluar dari bid'ah itu. Masya Allah, iya betul. Oh, angel loh. Keluar dari kebiasaan itu angel. Apa? Mendarah daging, bahkan balung sum. Iya. Bahkan balung sum sulit itu. Ya. Sulit. Maka di sini diperingatkan dari perbuatan bid'ah. Malam yakun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak berada di atasnya. Wa ashabu, dan para sahabatnya. Liqaulihi, sebagaimana firman Allah taala, wa atasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Semuanya berarti di sini tidak ada orang yang mendapatkan hak prerogatif dewek ora berpegang teguh. Bah dene ora jemuan boh. Hui, ora jemuan aku nang Mekah jemuane kok. Bah dene ora puasa mbah misale. Kowe iki urung tahapane. Kok ngurus kaya nyong, ketone lagi ngombe sajen padahal aku ki lagi puasa. Masya Allah. Urung tingkatane, urung levele gitu. Mengko ngerwis levele. Urung nyanda. Diterang-terangna orang nyanda. Padahal di sini Allah SWT mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah teguh kalian kepada Allah semuanya atau sebagiannya. Semuanya, nggak peduli, nggak orang Arab, nggak orang Indonesia, nggak yang sudah jadi syekh, nggak ada yang murid, semuanya. Makanya nggak ada master di bidang agama. Coba kalau kita lihat master di bidang yang lainnya, misalnya dokter besar ya kan, itu mung deleng-deleng tok. Itu yang saya lihat waktu di Sarjito dulu. Mungkin master of care kan cuma deleng. Wah, ini mesinnya rusak. Master apa kan? Deleng-deleng tok, ya kan? Ini gimana nih? Oh ya sudah, ini ya sudah. Ini gimana? Ya sudah. Tapi masalah agama, ya salat. Aku tak turu. Nah. Loh kenapa enggak salat? Master saya. Ngaji, semuanya ngaji. Aku marahi karo turu. Jadi bisa ngari karo turu, master. Ya kan? Enggak ada master dalam bidang agama. Bahkan semakin tinggi ilmunya semakin takwa. Dan yang paling rajin itu yang dai-nya itu. Makanya dai-nya mesti berangkatnya secara umum lebih gasik coba. Itu diamatin Pak, lebih gasik coba. Itu udah jadi rahasia umum itu. Sudah jadi rahasia umum ya kan? Itu kayak gitu itu. Jadi begitu. Makanya orang yang semakin tinggi derajatnya semakin berpegang teguh, sehingga tidak ada yang punya hak prerogatif boleh tidak berpegang teguh dengan apa? Syariat. Pak Kasmin pun nate mireng sing wong urung tingkatannya udah pernah ya. Ada kan Pak Kasmin? Dulu saya juga pernah. Kowe urung kuat aja melu kayak gitu. Waktu saya SMA, saya mbah saya mau ikut bah. Kowe urung kuat aja melu. Urung wayahe gitu. Masya Allah. Kowe urung bisa wudu karo banyu. Kowe urung bisa ngangsu karo apa jenenge wadah ranjang rumput. Ngesuk kowe ngurus bisa jukut banyu karo ranjang rumput tembe kayak. Ya mana ada loh nyeleneh kan. Nyeleneh gitu. Ajarannya kadang nyeleneh gitu. Waliyadzubillah ya. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. Jadi berpegang teguh semuanya. Ya, dari balik sampai nanti
dicabutnya apa? Ajal. Ya, sampai apa? Ajal. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan jangan apa? Memecah. Sehingga agama ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih terdeteksi. Coba, ini kan ajaran dari zaman Rasulullah, ini terdeteksi sampai sekarang. Aslinya tulisannya kayak gini nih. Ini mana manuskrip. Nah, manuskripnya ada nggak ya? Tulisan tangan. Jadi ini tadinya ditumpuk ya, setelah dunia Islam itu merdeka, Saudi merdeka, baru melakukan penelitian. Nah, ini tadinya tulisannya kayak gini nih. Nah, ini manuskrip nih, masya Allah. Mungkin ini ditulis di kulit atau di batu atau di apa gitu, masya Allah kayak gini nih. Nah, kira-kira kita kalau belajar kayak gini telaten nggak ya? Nah, makanya Allah munculkan ada orang-orang yang telaten. Ya, kelasnya kita belum telaten, ya sudah matang seperti ini, ya kan? Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah. Walikauli, dan juga firman Allah Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jikalau kalian mentaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan apa? Hidayah. Tetapi tetangga sudah ada yang adzan, dan kalau kita lanjutkan ya, semangatnya tidak sama dengan sebelum mendengar apa? Adzan. Jadi hati terganggu, gak bisa nyaman kalau sudah mendengar apa? Adzan. Ya, ini sajalah, semoga Allah menjadikan pertemuan kita berpahala dan ilmu yang kita pelajari manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.